Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak atas kehadirannya. Untuk hari ini siapa yang nggak hadir? Nihil. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya dan semangat kalian untuk belajar IPA-nya ya. Nah, untuk hari ini sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan ulang pelajaran yang kemarin mengenai tekanan hidrostatis. Ya, ada yang tahu, ada yang masih ingat tekanan hidrostatis itu apa? Cum, yang mau menjawab boleh angkat tangan terlebih dahulu. Silakan, ayo. Pelajaran hari kemarin tekanan hidrostatis. Ya, boleh Adinda. Apa itu tekanan hidrostatis? Zat cair yang diam dalam suatu Ya, kurang tepat. Ada lagi? Ya, coba. tekanan zat cair dalam wadah. Tekanan zat cair dalam wadah. Zat cairnya bergerak atau diam? Diam. Ya, jadi ada yang mau merinci, melengkapi? Tekanan zat cair yang diam dalam satu wadah. Iya, betul. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, dengarkan, tekanan hidrostatis itu tekanan zat cair yang diam. Hidro itu zat cair, statis itu diam. Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang diam. Diam di mana? Diam dalam suatu wadah tertentu. Wadahnya itu apa, Bu? Apa saja? Ya, bisa kolam, bisa akuarium, bisa botol, bisa ember, dan yang lainnya. Ya, yang bisa menampung zat cair itu. Dan coba Ibu tanya, zat cair, macam-macam zat cair itu apa saja sih yang termasuk zat cair? Air. Apakah cuma air? Tidak. Apa saja? Bensin, minyak, sirup, sabun cair, sunlight. Ya, itu bagi suatu zat yang bentuknya cair itu adalah zat cair atau disebutnya fluida namanya ya. Jelas ya? Ya. Nah, sekarang waktu bulan kemarin kalian itu kan berenang ya. Nah, Ibu tanya, berenang dengan menyelam sama nggak? Beda. Apa bedanya? Kalau berenang di atas permukaannya, kalau menyelam di dalamnya. Ya, kalau berenang itu di permukaan airnya, tetapi kalau menyelam sudah masuk ke dalam, ya di bawah, jadi di bawah permukaan airnya. Nah, kalian lebih kuat mana? Antara lebih lama mana ya? Melakukan berenang atau melakukan nyelam? Berenang. Kenapa menyelam itu tidak kuat lama? Karena apa yang kalian rasakan? Ketika kalian nggak bisa kuat lama, Bu, apa yang kalian rasakan? Nafasnya kenapa? Nafasnya sesak. Terus apa lagi yang kalian rasakan selain nafas sesak? Matanya perih. Selain mata perih apa? Telinga. Berpengaruh nggak telinga? Berpengaruh. Apa yang kalian rasakan pada telinga kalian ketika menyelam itu terlalu lama? Gelisah. Ya, jangan mudah ngomong pakai bahasa Indonesia yang baik ya. Apa itu bahasa Indonesianya? Udah. Nggak kedengeran, ya. Nggak kedengeran. Jadi terasa sakit juga, ya. Telinganya juga terasa sakit. Nah, kenapa bisa seperti itu sih? Kenapa bisa seperti itu kalian tidak kuat lama di dalam air? Karena iya ada tekanan zat cairnya, zat cair yang berbeda. Nah, sebelum kita mulai dan kita bagikan ke KPD-nya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan konsep tekanan hidrostatis. Satu. Yang keduanya, Ibu berharap juga kalian dapat menentukan tadi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang ketiga, kalian dapat membedakan massa jenis beberapa zat cair. Ya, karena di sini ada 3 zat cair yang akan digunakan. Jadi kalian bisa membedakan massa jenis zat cair itu. Jadi zat cair itu berbeda massa jenisnya, tidak sama. Ya. Nah, Ibu bagikan ya. Ibu bagikan LKPD-nya
dan kalian sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya ya. Ada berapa kelompok? Kelas C ada 8. Oke, ibu bagikan ya. 1, 2, kelompok 3 lah. Kelompoknya mana? Nah, ini ya, ibu bagikan ya. Udah lengkap. Nah, sekarang coba diperhatikan dulu LKPD-nya. Ya, berkelompok diperhatikan. Ibu akan bagikan aplikasi PET simulasinya ke grup kelas ya. 1420 Bu. 1442. 1442 ini. Ini. 14 cuman. Tadi 1000 dikali 10 berapa? Semakin kecil. Ya udah 20 Berarti yang ditunjukkan semakin pendek. Ya, waktunya sudah cukup ya. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ya, mau kelompok mana yang maju? Cuma tangan. Ya, boleh. Kelompok 3 ya, kelompoknya Ari nanti maju mempresentasikan dan dengarkan. Untuk kelompok yang lain harap mendengarkan dan menanggapi barangkali pendapat atau dari kelompok Ari itu tidak sesuai dengan kelompok kalian ya. Dapat dimengerti? Ya, silakan untuk kelompoknya Ari maju ke depan. Yang lain jangan ikut ya, tolong didengarkan. Itu 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alida Sarah Azandra. Nama saya Dimas Fitri. Nama saya kami di sini akan menjawab tentang LKPD tekanan hidrostatis. Jenis fluid pertama, jenis fluida, air. Dihitung kedalaman 1 meter dihitung dengan alat. Dihitung dengan alat hasilnya 12,35. Dihitung dengan rumus hasilnya 10.000. Kedalaman 2 meter dihitung dengan alatnya 22,118. Dihitung dengan rumus hasilnya 20.000. Pada kedalaman 3 meter dihitung dengan alat hasilnya 32,045. Dihitung dengan rumusnya 30.000. 2. Jenis fluida, honey. Tekanan yang dihitung dengan alat pada kedalaman 1 meter yang dihitung dengan alat 16,029. Yang dihitung dengan rumus 14.200. Pada kedalaman 2 meter yang diukur dengan alat 30,569. Yang dihitung dengan rumus 28.400.
dihitung dengan alat 44,517. Yang dihitung dengan rumus 42.600. Nama 3. Jenis fluida gas orin. Kedalaman 1 meter dihitung dengan diukur yaitu 8,975 dengan rumus 7.000. Kedalaman 2 meter dengan alat 15,998 diukur 14.000. Kedalaman 3 meter dengan alat 23,006 diukur 21.000. Yang ada analisis hasil pengamatan. Pertama, bagaimana hubungan antara kedalaman dan tekanan. Semakin dalam, tekanan semakin besar. Nomor 2, bagaimana hubungan antara massa jenis dan tekanan. Semakin besar massa jenis, tekanan semakin besar. 3, bandingkan hasil pengukuran tekanan hidrostatis dalam kolom 1 dan kolom 2 dari tabel apa yang kamu dapatkan. Nilai tekanan hidrostatis yang diukur dengan alat pada aplikasi hampir sama dengan tekanan hidrostatis yang dihitung dengan rumus. 4. Tulis hubungan antara massa jenis P, percepatan gravitasi G, dan kedalaman pada tekanan hidrostatis. Semakin besar massa jenis gravitasi dan kedalaman zat cair, tekanan hidrostatis juga semakin besar. Bagian F, kesimpulan. Kesimpulan apa yang dapat dibuat setelah melakukan percobaan? Perbedaan tekanan hidrostatis. Semakin dalam air, tekanan semakin besar. Semakin dangkal airnya, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Semakin besar massa jenis, tekanan yang dihasilkan semakin besar. Semakin kecil massa jenisnya, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Ada yang mau menanggapi? Sama semua jawabannya? Sama nggak? Untuk pengukuran Ya, teman. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo coba angkat tangannya yang mau menjawab. Tadi belajar apa ya? Ya boleh Azalia, silakan. Memahami konsep tentang tekanan hidrostatis. Ya. Terus jadi tahu juga faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Ya. Terus jadi dapat membedakan massa jenis di beberapa zat cair. Ya betul. Ya jadi kalian sudah paham ya mengenai konsep tekanan hidrostatis, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, dan juga massa jenis dari zat cair itu ternyata berbeda-beda. Jangan disamakan. Ya jelas ya? Oke, sebelum ditutup, coba LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Ini LKPD-nya dikumpulkan. Silakan dulu, Nyok. Ya, tuh. Tinggal kelompok 2 dan kelompok 8. Tanggalnya sekarang tanggal 20. 18. Iya, Bu. Ya, Ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian karena kalian